Juni Santoso di sini berperan sebagai pemimpin. Perkenalkan, nama saya Dini Panji Prabowo. Di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, saya Fitria Luciana. Di sini saya sebagai Kepala Divisi Pemasaran. Perkenalkan, nama saya Anastasia Saskia Yusida sebagai Kepala Divisi Keuangan. Perkenalkan, nama saya Syara Mata Putri dengan nomor pokok mahasiswa 2310115. Saya di sini sebagai sekretaris pimpinan. Perkenalkan, nama saya Juni Hausana. Di sini berperan sebagai Kepala Divisi Produksi. Berikut adalah video dari kami. Silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Kepala Direktur Perusahaan Bapak Wahyu Juni Santoso. Yang saya hormati Sekretaris Perusahaan Ibu Syara Mata Putri. Yang saya hormati Divisi Produksi Bapak Juang Maksana. Yang saya hormati Divisi Pemasaran Ibu Fitria, serta yang saya hormati Divisi Keuangan Ibu Anastasia yang berbahagia. Puja dan puji syukur alhamdulillah, mari kita bersama haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya terhadap kita semua. Dan tidak lupa selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang sebagaimana telah membawa agama kita menjadi agama yang teladan dan agama yang penuh dengan keberkahan, yakni agama Islam rahmatil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh bapak atau ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas bersedianya dalam acara rapat pemaparan kinerja perusahaan. Untuk mempersingkat waktu, maka perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara kegiatan rapat kerja pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, lalu acara kedua sambutan pimpinan perusahaan, acara ketiga pemaparan materi oleh sekretaris perusahaan, acara keempat laporan divisi keuangan, divisi produksi dan divisi pemasaran, acara kelima diskusi, acara keenam pembacaan
maturasi, dan acara ketujuh penutup. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka bersama acara rapat kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Direktur Perusahaan, Bapak Wahyu Juni Santoso. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih dari Mbak Moderator atas waktu yang sudah diberikan. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada rapat pada kesempatan kali ini. Sebetulnya saya tadi sempat lupa, namun kebetulan diingatkan oleh sekretaris saya bahwa hari ini ada rapat, dan ketika saya datang, saya sangat bangga kepada rekan-rekan saya semua atas tepat waktunya datang pada rapat pada kali ini. Mungkin sedikit saja yang bisa saya sampaikan. Untuk waktunya saya kembalikan ke Mbak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Direktur atas segala ucapan dan pesan-pesannya. Semoga dari pesan-pesan tersebut dapat memberikan semangat untuk kita semua. Untuk acara selanjutnya, yakni pembagian materi pemaparan yang akan disampaikan oleh sekretaris. Kepadanya, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Rekan-rekan semua, ini adalah rangkuman dari beberapa data kepala divisi yang sudah saya dapat. Mungkin bisa dibaca, kemudian bisa ditanyakan pada saat sesi pemaparan materi kepala divisi. Terima kasih kepada sekretaris. Untuk acara selanjutnya, yaitu laporan divisi produksi yang akan disampaikan oleh Bapak Jurang Laksana. Kepadanya, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jurang Laksana dari Kepala Divisi Produksi. Jadi saya akan memaparkan mengenai laporan kuartal keempat tahun 2021. Di divisi produksi tidak ada kendala pekerjaan, kemudian berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Kemudian perbaikan mesin yang rutin dilaksanakan setiap bulan membuat proses produksi semakin baik. Kemudian kami juga sudah mencapai target yang ditentukan oleh perusahaan. Tapi terdapat kendala mengenai beberapa staf yang kurang disiplin, kemudian perlengkapan K3 belum dilengkapi sesuai standar pada bulan ini. Kemudian di belakang saya juga terdapat grafik laporan produksi yang mengalami kenaikan di kuartal keempat sekitar 2%. Bisa dilihat Bapak dan rekan-rekan semuanya. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila Bapak dan rekan-rekan ada pertanyaan, kami persilakan. Sebelumnya, terima kasih Mas Juan atas pemaparan dari divisi produksi. Saya apresiasi sekali atas kenaikan sebesar 2% ini. Namun kemarin saya dapat kabar Mas Juan dari bagian HRD bahwa kami telah menerima sebanyak 500 karyawan baru. Dan artinya 500 ini tentunya pasti akan sangat berdampak dari perusahaan. Nah, sedangkan dari 2.500 saja karyawan itu kita bisa mencapai kenaikan sebesar 4% biasanya dalam satu kuartal. Namun ini dengan penambahan sebesar 500 orang, kenapa kok hanya kenaikan sebesar 2%? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Kemudian atas ketidakdisiplinan dan K3 mungkin sudah saya catat dan akan kami diskusikan lebih lanjut. Mungkin untuk terkait kenaikan yang hanya 2% ini akan kita diskusikan lagi setelah pemaparan. Mungkin itu saja. Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi berkurangnya produktivitas pekerja dipengaruhi oleh karyawan-karyawan yang kurang tertib dan kurang disiplin, sehingga mempengaruhi produktivitas dari karyawan yang lain di kuartal kali ini yang hanya naik sekitar 2%, yang jauh dari apa yang Bapak inginkan sebanyak 4%. Baik Mas Juan, mungkin nanti bisa dijadikan evaluasi oleh divisi produksi nantinya.
Mungkin bisa dilanjut lagi Mas Juang, semisal masih ada pertanyaan dari teman-teman semua. Baik, terima kasih Bapak atas masukannya. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang ingin menanyakan sesuatu? Sudah cukup. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari pemaparan ini. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Juang. Untuk acara selanjutnya adalah laporan divisi pemasaran yang akan disampaikan oleh Ibu Fitria Luciana. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menyampaikan laporan kuartal keempat tahun 2021 dari Divisi Pemasaran, bahwa produk yang akan dipasarkan di 35 negara di benua Afrika tidak terlaksana karena adanya permasalahan regulasi, sehingga mengakibatkan banyaknya produk yang gagal kirim dan mengalami kerugian. Begitu, Bapak. Baik Mbak, terima kasih atas pemaparan yang sudah diberikan. Sebelumnya saya juga dapat kabar juga di rekan saya yang kebetulan ada di Afrika bahwa di sana ada sedikit perubahan regulasi yang menurut saya akan berpengaruh banyak di perusahaan kami. Dan 35 negara, ya, pemasaran di 30 negara yang gagal, menurut saya ini adalah evaluasi yang sangat luar biasa bagi perusahaan kita. Mungkin untuk kedepannya saya mau mengadakan rapat khusus terkait membahas 35 negara yang gagal kirim ini dan regulasi baru yang ada di benua Afrika. Mungkin dari Mbak Fitria, semisal pada minggu depan saya ingin mengadakan rapat terkait hal ini, apakah bisa? Mungkin itu saja Mbak dari saya sedikit. Terima kasih. Bapak, saya akan mengkoordinasi dengan para staf untuk rapat lanjutan mengenai permasalahan pemasaran minggu depan. Untuk rekan-rekan rapat, apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Sudah cukup. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Fitria atas laporannya. Untuk acara selanjutnya yaitu laporan divisi keuangan yang akan disampaikan oleh Ibu Anastasia. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menyampaikan laporan kuartal keempat dari Divisi Keuangan. Nah, di sini bisa dilihat di layar dan juga di materi yang sudah dibagikan oleh sekretaris. Ada perbandingan dari kuartal 1, 2, 3, dan 4. Dan di sini terdapat penurunan drastis di kuartal keempat, yaitu yang pertama adalah penurunan dari penjualan. Nah, penurunan penjualan ini dikarenakan adanya proses produksi yang meningkat, namun dalam proses pemasarannya yang kurang efektif. Jadi perusahaan kita mengalami penurunan profit sebesar 2% dari 3 triliun. Lalu yang kedua ada penurunan saham, yaitu terjadi penurunan saham sebesar 4% dikarenakan investor yang menjual rugi sahamnya. Sekian laporan dari Divisi Keuangan. Mungkin dari Pak Wahyu dan rekan-rekan sekalian ada pertanyaan atau tanggapan, dipersilakan. Baik Mbak Anastasia, terima kasih atas pemaparan PowerPoint-nya. Mungkin dari PowerPoint yang disampaikan dan dari beberapa pemaparan sebelumnya dari Pak Juang dan Mbak Fitria, kita bisa menyimpulkan bahwa kekurangan kinerja keuangan perusahaan kami disebabkan oleh yang pertama karyawan kurang disiplin, kemudian faktor yang kedua adalah faktor dari regulasi di benua Afrika yang mengakibatkan barang-barang kami susah untuk terekspor. Ya, mungkin untuk diskusi setelah ini saya mau untuk kita berfokus bagaimana membahas tentang karyawan-karyawan yang kurang disiplin ini dan bagaimana cara meningkatkan semangat dari karyawan tersebut. Sudah cukup, terima kasih. Baik Pak Wahyu Juni, terima kasih atas masukannya. Mungkin dari rekan-rekan sekalian, apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Sudah cukup.
Baik, terima kasih. Kalau sudah cukup, saya tutup. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Ibu Anastasia atas laporannya. Untuk acara selanjutnya adalah sesi diskusi. Untuk Bapak Pimpinan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Moderator atas waktunya. Kalau saya simpulkan, banyak sekali ya masalah dari perusahaan kita di kuartal 4 ini. Mulai dari karyawan yang kurang tertib sampai ke regulasi perusahaan yang mengakibatkan 35 negara tidak bisa terakses oleh kita. Mungkin Mbak Sekretaris terkait poin yang pertama, karyawan yang kurang tertib, apakah pernah mendapatkan laporan dari karyawan-karyawan terkait keluhan kenapa mereka bisa seperti itu, dan mungkin apa yang bisa kita lakukan dengan mereka, dan atau mungkin dari kepala divisi yang ada di sini, apakah ada yang misal mau disampaikan agar bisa menaikkan kinerja karyawan? Baik, sebelumnya saya izin masuk. Kalau saya melihat dari beberapa laporan pegawai, banyak sekali yang mengeluh mengenai kejenuhan untuk bekerja. Kemudian saya mendapat banyak sekali usulan bagaimana jika perusahaan kita mengadakan rekreasi hadir. Oh, berarti banyak yang jenuh ya Pak ya? Betul sekali. Semisal dari rekreasi ini saya setujui, apakah dari teman-teman kepala divisi di sini mewakili rekan-rekannya setuju untuk mengadakan rekreasi? Setuju, Bapak. Setuju, Bapak. Mbak Sekretaris mungkin bisa dicek ya terkait kas perusahaan masing-masing. Baik, Bapak. Sebelumnya saya izin keluar sebentar untuk menelpon bagian bendahara. Baik. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Sekretaris Pimpinan. Saya ingin menanyakan terkait kas perusahaan masih berapa ya? Baik, jadi begini, Bapak Pimpinan mengajak kita seluruh karyawan untuk berlibur. Apakah dari bendahara bersedia membuatkan rancangan anggaran biayanya? Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan kepada Bapak Pimpinan. Mohon maaf Bapak, untuk kas perusahaan masih tersisa 7 juta US dollar yang masih tersimpan di Bank Swiss. Dan saya juga menanyakan kepada bendahara sanggup untuk membuatkan rancangan anggaran biaya terkait dari perusahaan kita. Baik Pak, laporannya saya terima. Dan setelah saya pikir-pikir, memang setelah 10 tahun saya menjabat di sini, belum pernah saya mengadakan liburan untuk karyawan. Mungkin ini juga salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan. Dan karena ini yang pertama, saya mau liburan kali ini kita buat besar. Jadi tujuan kita bukan birahin ide besar, namun saya ingin menghadiahkan ke karyawan saya atas partisipasinya dan kerja kerasnya selama ini. Maka saya akan menemukan untuk mengadakan liburan ke luar negeri. Untuk teman-teman semuanya, apakah setuju? Setuju, Bapak. Baik. Kalau setuju, sekarang permasalahan yang penting adalah destinasinya. Karena untuk destinasinya mempertimbangkan dari banyaknya karyawan kita sebanyak 5.600 orang, saya ingin untuk destinasinya di wilayah Asia. Mungkin teman-teman bisa merekomendasikan tempat yang cocok untuk liburan kita yang berlokasi di lingkup Asia. Mungkin ada masukan? Izin saran Pak, mungkin kita bisa mengambil destinasi di wilayah Thailand karena wilayah Thailand itu termasuk ke dalam Asia Tenggara dan mungkin anggaran yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Mungkin itu. Ya, untuk lainnya. Mungkin saya menyarankan ke Korea Selatan, tepatnya di Seoul. Ya. Karena di sana para karyawan bisa refreshing, Bapak. Izin masuk Bapak. Kalau saran saya itu mungkin kita bisa liburan di Jepang, di Tokyo. Di sana kan kita bisa melihat bunga sakura juga. Jadi biar karyawan itu juga bisa refreshing gitu Pak. Nah, untuk Mbak Sekretaris, saya mau tanya, kira-kira dengan referensi dari teman-teman semua, apakah bisa semisal kita
memilih salah satu? Dari kas perusahaan kita bisa memilih dari salah satu usulan destinasi yang sudah disampaikan. Karena ini adalah yang pertama dan saya ingin acara ini meriah dan tidak mengecewakan karyawan-karyawan saya, jadi saya tidak memikirkan biaya untuk kali ini. Saya ingin memberikan semangat untuk karyawan agar mereka bisa lebih produktif lagi, dan mengingat bahwa karyawan kita 70% adalah wanita dan saya pernah melihat mereka nonton video Korea. Mungkin kita bisa merekomendasikan dari rekomendasinya Mbak Titia untuk ke Seoul, Korea. Tolong dicatat ya Mbak Sekretaris. Mungkin untuk acara liburan ini akan kita laksanakan paling tidak maksimal 3 bulan ke depan. Apakah ada yang ditanyakan? Cukup? Kalau cukup, saya kembalikan ke moderator. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan notulensi oleh sekretaris. Sembari menunggu sekretaris menyelesaikan notulensi, hadirin bisa menikmati hidangan yang telah disiapkan. Jual makan kayak acara. Udah aja. Dari laporan yang telah disampaikan oleh Kepala Divisi, saya akan membacakan ulang. Yang pertama dari Divisi Produksi, yaitu terkendala dengan beberapa staf yang kurang disiplin, kemudian perlengkapan K3 belum dilengkapi sesuai standar, dan juga mengalami kenaikan produksi di kuartal 4 ini sebanyak 2%. Kemudian pertanyaan dari Bapak Pimpinan, mengapa kenaikan pada kuartal kali ini hanya sebanyak 2%? Kemudian dijawab oleh Kepala Divisi Produksi, dikarenakan berkurangnya produktivitas pekerja dipengaruhi oleh karyawan yang kurang tertib sehingga mempengaruhi produktivitas karyawan lainnya. Sehingga di kuartal ini hanya naik 2%. Kemudian lanjut ke divisi pemasaran, yaitu pemasaran di 35 negara di benua Afrika tidak terlaksana dikarenakan adanya permasalahan regulasi sehingga mengakibatkan banyaknya produk yang gagal kirim dan kerugian. Kemudian tanggapan dari Bapak Pimpinan, pemimpin hanya ingin mengadakan rapat membahas regulasi bersama para staf di minggu depan. Dan yang terakhir terdapat divisi keuangan. Yang pertama, dikarenakan proses produksi yang meningkat dan proses pemasaran yang kurang efektif, jadi perusahaan kita mengalami penurunan profit sebesar 1,5% dari 3 triliun. Yang kedua, terjadi penurunan saham sebesar 4% dikarenakan investor yang menjual rugi saham. Kemudian tanggapan dari Bapak Pimpinan, hanya diskusi berfokus ke peningkatan kinerja karyawan. Kemudian notulensi diskusi kita, yaitu kita akan mengadakan liburan ke Korea Selatan, tepatnya di Seoul, dan akan dilaksanakan dalam waktu 3 bulan ke depan. Terima kasih, itu notulensi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu Syarafa. Selanjutnya acara yang terakhir adalah penutupan. Alhamdulillah acara demi acara telah selesai. Sebelum acara kita tutup, saya selaku moderator pada rapat kerja pada pagi hari ini meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu. Mari kita tutup bersama acara ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian rapat kerja pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, sepertinya kita ada klien nih Mbak.
ini saya dapat kabar dari resepsionis. Mungkin kita bisa ke luar sekarang. Untuk teman-teman, terima kasih ya. Baik, Bapak. Baik Bapak, terima kasih.